Ada yang protes dulu, Pak, kenapa tentara polisi? Kalau bisa Bapak aja, tentara saya hentikan. Oh enggak bisa Pak, pikul traktor tanpa digaji. Terus kami menghadap Bapak Presiden dengan Menteri Lingkungan, dengan Menteri PU. Pak, bisa enggak ini bergerak cepat adalah Pulau Jawa dulu. Kita garap seluruh sungai, kita pompa airnya. Lingkungan berteriak, Menteri Lingkungan dan Menteri PU, Pak Mentan, konsensus kita nggak boleh. Kenapa? Karena ada biota di situ. Nanti dia mati minimal 30% air. Oh baik Pak, di depan Presiden. Baik Pak, kalau begitu pilihannya yang antri itu kelaparan mati atau biota yang kita jaga. Nggak ada pilihan lain karena sekarang El Nino. Kelaparan, biota atau manusianya. Bapak pilih salah satunya karena tidak ada pilihan tengah. Kalau mengatakan kita sepakat biota nggak apa-apa, tapi lingkungan umumkan bahwa saya bertanggung jawab yang kelaparan dan meninggal. Oh takut saya Pak, terus biotamu berilah saya kesempatan, biota dulu pingsan, nanti setelah aku ambil airnya tinggal 10%, ini kita hidup, baru aku lepas kembali biotanya, kita pelihara sama-sama. Bagaimana kalau begitu? Karena El Nino tidak selalunya datang. Kami beli pompa berapa? 80.000. Aku dibilang orang gila, ini pasti gagal. Kami mulai tentara, TNI, Polri, ini yang bisa kami bantu tanpa ada yang protes dulu, Pak, kenapa tentara polisi? Kalau bisa Bapak aja, tentara saya hentikan. Oh enggak bisa Pak, pikul traktor tanpa digaji. Ini tentara jalankan, singkat cerita, naik produksi, mengatasi krisis di 2024, 2025 swasembada, hari ini insya Allah berkelanjutan. Jadi pilihannya itu, kemudian izin Pak, aku masuk yang selalu diperdebatkan, Merauke. Coba buka Merauke. Ini selalu dipolitisasi. Di sana saudara kita bahagia, kita bawakan traktor, 500 traktor aku bawakan, kami bawakan nih. Kemudian ini kayu kecil Pak, kayu seperti ini. Dikira illegal logging Pak. Nih, itu kayunya Pak. Kayu seperti itu rawa. Dan ini program sudah sejak dulu Pak Harto. Stop. Ini nih stop, bergerak ke ujung, bisa nggak? Ya stop. Ini kita kerjakan, itu MIFE dulu. Kemudian yang Kalimantan 1 juta hektar, yang sisa-sisa dulu tidak dijalankan, kami datang lanjutkan, Presiden perintahkan. Dan itu adalah kayu-kayu seperti ini, nggak ada kayunya Pak. Nah kalau bisa, manusianya, pangannya tersedia, energinya tersedia, proteinnya tersedia, kita jaga biota. Bersama-sama jaga lingkungan, karena kita tidak membawa itu buta juga, itu nggak ada hutan, itu rawa. Rawa ini kami rehabilitasi, yang dulu tanam 1 kali jadi 3 kali, termasuk Merauke. Dan itu punya rakyat, bukan punya pemerintah, bukan punya pengusaha, ini punya rakyat, 100% punya rakyat. Nah ini adalah swasembada pangan, insya Allah berkelanjutan. Lingkungan kita mutlak jaga bersama, itu wajib. Tapi kami pernah dipaksa keadaan El Nino paling ekstrim, orang sudah antri beli makanan, kami minta izin, sepakat. Tapi kami tidak mau sepakat saja, kami minta tanda tangan semua. Ini tanda tangannya, bisa tunjuk tanda tangannya, karena ini jangan sampai selesai kita jadi menteri dipersoalkan. Jadi ini tanda tangan yang di atas adalah polisi, jaksa, BPKP, BPK, tanda tangan. Di bawah adalah kontraktornya. Jadi yang mau ditangkap dengan yang mau menangkap sama-sama tanda tangan. Terus diminta menteri tanda tangan. Jangan, menteri itu cuma 1. Kalau you saling menangkap tidak masalah, jangan libatkan menteri. Begitu Pak Menteri. Makasih. Baik Pak, menarik sekali Pak. Ini pertanyaan berikutnya terkait dengan lahan bekas pertambangan Pak. Jadi banyak wilayah pertanian yang sebetulnya berdampingan dengan lahan-lahan pertambangan. Nah, bisakah itu dikolaborasikan, Pak? Jadi pemulihan lahan bekas pertambangan, apakah ada kebijakan atau bagaimana perguruan tinggi bisa membantu untuk pemulihan lahan eks tambang ini untuk produksi, Pak? Terima kasih. Makasih. Tolong yang bertanya ini ada nggak orangnya? Angkat tangan, Pak. Bapak buat proposalnya, mau tanam apa saja, ada kakao, mente, kopi, tebu, silakan tanam,
biaya pupuk semua yang ditanggung oleh Kementerian Pertanian. Dan Bapak memiliki sendiri boleh. Bapak gaji dosen kan aku tahu, karena saya dosen juga, aku tahu. Sudahlah, Umega urusan menambah gaji. Kalau Bapak tanam 20 hektar itu bisa 20 hektar 20 ton. Berapa harganya itu? Kalau 70 juta 1,4 miliar Pak, lumayan itu pendapatannya bersih 1 tahun. Ya 20, hitung-hitung kalau bisa 40. Pak, buat proposalnya di mana tempatnya, ketemu Propdesrial, tanamannya sudah ada sekarang. Baik, terima kasih Pak. Enggak usah MOU, langsung saja buat proposal. Lama nanti, Pak Menteri kan sahabat saya. Saat ini kami sedang mengajukan proposal Pak, mohon izin saya. Berapa hektar Pak? Berapa hektar? Bagaimana? Berapa hektar? Oh, masih belum sekitar 100 sampai 5.000 hektar. Tapi Udah, nggak masalah. Bapak mau tanam apa? Kami sebenarnya kami ahli geologi batubara Pak. Jadi yang kami ajukan sebenarnya adalah mikrobiologi dari batubara yang kita pakai untuk perkembangbiakan sawit. Gini atau deh, pemanfaatan Bapak sawit. ketemu saya hari Senin, saya masih di kantor. Ketemu hari Senin Pak. Baik, terima Panjang kasih. nanti waktunya Pak ini Amran terbatas. Sulaiman. Hari Senin. Saya pikir mau tanam besok, kami langsung ACC. Oke, silakan yang lain. Ini ada pertanyaan menarik Pak. Katanya Bapak ini kan tadi menyampaikan terkait swasembada Pak. Dan Bapak itu sudah menjabat menteri selama 8 tahun, tapi kenapa tahun terakhir ini bisa melonjak Pak? Kenapa kemarin-kemarin enggak, terus tiba-tiba 1 tahun melonjak Pak? Kemudian yang belum-belumnya itu bagaimana gitu? Yang tadi tiga bawang putih, kedelai dan daging sapi itu gimana supaya bisa lagi melonjak itu Pak? Resepnya apa katanya? Bapak gini, kalau mau sukses, lihat ke depan. Yang masa lalu boleh diingat, tapi jangan terlalu diambil hati. Bapak, aku berdiri supaya kelihatan ya. Kalau mau sukses, lihat ke depan. Karena pertanyaannya ini sensitif. Resepnya aja Pak. Enggak resep 1 tahun terakhir, tahu. Tapi yang lalu juga hebat. Dulu swasembada juga Prof. Cuma beritanya agak kecil. 2017, 2019 swasembada. Boleh buka beritanya. Cuma ini juga bagus. Semua pemimpin kita bagus. Dan tidak ada juga pemimpin sempurna termasuk saya. Pasti ada kelemahan. Kenapa kami ke sini? Karena ingin para guru besar, para guru saya yang hebat-hebat ini mengisi kekurangan saya hari ini. Makanya aku paparan. Nah, ini buka, ini Prof. Makanya tadi saya katakan kebijakan itu penting. 16. Maaf. Tidak pernah terjadi selama Republik ini berdiri. Sudah pulang asisten saya. Ini cari bukan. Ini dulu peta jalannya aku sudah buat. Kami sudah buat dulu. Peta jalannya kami sudah buat. Ini boleh tunjukkan nggak regulasi impres yang pupuk tadi turun tanpa APBN. Ini Pak, 16 impres keluar oleh Bapak Presiden Prabowo, dan biasanya 1 itu 3 tahun. Ini impres pupuk kami lapor malam, besoknya sudah terbit. Pak Menteri, benar kan?